Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Implementasi Kebijakan Program Gerbang Mas dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Tabalong. Pengembangan UMKM menjadi bagian krusial dalam memajukan perekonomian suatu negara. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi disparitas ekonomi. Dalam era globalisasi ini, upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM perlu terus digalakkan. Berbagai program pengembangan UMKM perlu diterapkan, seperti pemberian pelatihan manajemen, akses permodalan yang mudah, dan penerapan teknologi informasi. Inovasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas UMKM, baik untuk pengembangan produk maupun penetrasi pasar baru. Partisipasi aktif pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM sangat penting. Dukungan ini dapat berupa penyediaan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah, penyediaan sarana produksi bersama, serta promosi dan pemasaran bersama untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM. Selain itu, penguatan kolaborasi antar UMKM juga menjadi aspek penting. Melalui jaringan kerjasama, UMKM dapat saling mendukung dalam hal produksi, distribusi, dan pemasaran, sehingga mampu bersaing lebih efektif di pasar yang semakin kompetitif. Pengembangan UMKM bukan hanya sekedar upaya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan inklusivitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan usaha mikro atau UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia, di mana ini berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, dan alat untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, awal tahun 2020, UMKM ini menjadi saksi pandemi COVID-19 yang melanda global termasuk Indonesia, mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, UMKM, khususnya usaha mikro, mengalami dampak negatif yang signifikan. Menurut rilis Kata Data Insight Center atau KIC, 82,9% usaha mikro merasakan dampak buruk dari pandemi, sementara hanya 5,9% mengalami pertumbuhan positif. Data dari berbagai lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa UMKM kesulitan membayar pinjaman, tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa bahkan harus melakukan PHK. Kendala yang dihadapi usaha mikro seperti sulitnya permodalan sebesar 47%, penjualan menurun sebesar 35%, dan produksi terhambat sebesar 8% menjadi permasalahan yang signifikan. Dalam situasi pandemi, pelaku usaha mikro mengalami penurunan pendapatan jangka pendek dan kesulitan bekerja serta berproduksi karena terbatasnya modal usaha. Meskipun banyak pelaku usaha memiliki ide bisnis untuk pengembangan, namun mereka terhambat karena keterbatasan modal tambahan. Akses permodalan melalui perbankan sulit dijangkau karena persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi dan kesulitan memberikan agunan atau jaminan kredit. Akibatnya, sebagian pelaku usaha mikro memilih untuk meminjam uang dari rentenir atau lintah darat meskipun dengan bunga yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, pada tahun 2019, dari 11.345 pelaku usaha mikro, 1.235 diantaranya masih terjerat rentenir. Situasi ekonomi global pada tahun 2022 yang semakin kompleks setelah menghadapi pandemi COVID-19, krisis pangan, dan krisis energi BBM akibat disrupsi geopolitik invasi Rusia ke Ukraina, ini memberikan tekanan pada kurs mata uang terhadap US dollar dan menimbulkan risiko inflasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Lalu, bagaimanakah solusi dari pemerintah Kabupaten Tabalong?
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, beberapa isu strategis pembangunan menjadi fokus untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu tersebut mencakup yang pertama yaitu peningkatan perekonomian daerah, yaitu pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil menengah sebagai fondasi perekonomian masyarakat. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha. 3. Peningkatan pengelolaan sektor pertanian untuk mendukung perekonomian dan ketersediaan pangan. Yang keempat, pembangunan ekonomi di desa dan peningkatan kontribusi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari segi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan yaitu yang pertama peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mengambil langkah strategis. Salah satu inisiatif utama adalah inovasi Lentera Kerangmas yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro. Beberapa poin kunci terkait inovasi ini meliputi kredit gerbang mas, yaitu adalah bantuan pemerintah dalam bentuk kredit, memberikan akses permodalan dengan bunga 0% melalui BPR Tabalong Bersinar. Penyediaan kredit ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pelaku usaha mikro. Bantuan pemerintah dalam bentuk kredit untuk menghindari persepsi dana hibah dan edukasi kepada masyarakat untuk mengembalikan dana yang dipinjam bahkan dengan bunga 0%. Poin kunci lainnya yaitu meningkatkan inklusi keuangan, di mana ini akan menambah permodalan melalui layanan jasa keuangan yang mudah, murah, dan terjangkau. Inovasi ini juga di-upgrade menjadi inovasi digital untuk mengatasi pinjaman online ilegal dan fintech ilegal. Cara kerja inovasi Lentera Kerangmas yaitu pelaku usaha mikro mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi syarat administrasi. Kemudian analisis kelayakan dilakukan dan jika layak rekomendasi dari SKPD teknis akan diperoleh. Penyaluran kredit kepada nasabah debitur atau pelaku usaha mikro dilakukan, dilanjutkan dengan pembinaan pasca penyaluran untuk membantu keberlangsungan usaha mikro. Dalam pengelolaan inovasi ini, rapat evaluasi per triwulan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai harapan. Evaluasi eksternal juga dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah. Tujuan utama inovasi ini adalah melawan ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap rentenir, menyediakan akses keuangan permodalan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang diperoleh termasuk menghilangkan ketergantungan pelaku usaha mikro pada rentenir, memberikan akses pelayanan jasa keuangan yang mudah dijangkau, dan meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro. Sejak peluncuran inovasi ini, sejumlah hasil positif tercapai, di mana jumlah pelaku usaha mikro yang terjerat rentenir menurun drastis dari 1.931 menjadi 668. Permodalan pelaku usaha mikro juga mengalami perubahan positif, dengan peningkatan persentase pada kategori modal yang lebih tinggi. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2022, inovasi ini telah menyelamatkan dan memajukan 1.263 pelaku usaha mikro. Kesimpulan, inovasi ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. Inovasi Lentera Kerangmas di Kabupaten Tabalong adalah langkah progresif dalam memecahkan masalah ketergantungan pelaku usaha mikro pada rentenir. Melalui konsep tanpa bunga, dukungan OJK, dan transformasi digital, inovasi ini memberikan akses permodalan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah. Hasilnya terlihat dalam peningkatan modal, graduasi pelaku usaha mikro, dan pengurangan ketergantungan pada rentenir. Penghargaan dan pengakuan yang diterima menjadi bukti keberhasilan inovasi ini, yang bukan hanya mengatasi masalah lokal, tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain.
Inovasi Lentera Karangmas menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi inklusi dan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. Demikian presentasi saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.